Faidatun, ada satu faidah nih Bu, ada satu faidah. Fi qiraatil Fatihatil Kitabi, ini adalah faidah atau manfaat membaca Al-Fatihah. Dengerin Bu, takutnya ibu sekarang lagi pusing, ya kan? Mikirin tuh listrik, not. Ya kan? Ke dapur nggak ada minyak misalnya. Nah ini nih, makuriat Fatihatul Kitabi, tiadalah Al-Fatihah itu dibaca ala waj'in, kepada kepala yang lagi pening, ya, arba'ina marrotan, 40 kali Fatihah. Illa zahaba, melainkan hilang langsung. Ya, ini faedahnya. Tiadalah Al-Fatihah itu dibaca kepada seseorang yang lagi sakit kepala, lagi pening, lagi pusing, arba'ina marrotan, 40 kali. Gimana sih Bu? Ibu percaya enggak? Ya percayalah. Orang satu kali aja manfaatnya banyak, apalagi ini 40 kali Bu. Saya atau aku, kata Allah, itu tergantung prasangka hambaku kepadaku. Gimana prasangkanya? Gimana asumsinya? Kalau prasangkanya adalah aku tidak akan mengabulkan doanya, tidak akan aku kabulkan. Tapi kalau dia punya keyakinan, punya prasangka, aku akan kabulkan doanya, ya kan? Maka akan aku kabulkan dia. Gitu Bu. Jadi nih, kalau kita mau doa harus yakin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul 'ilma darajat. Hadratul mukarramin wal mutarramin, para kiai, para hujjaj, para alim ulama, para ustaz dan ustazah, radhiyallahu wa barakalakum. Wabil khusus guru kita Kiai Haji Mahfudin LC beserta seluruh pengurus, staf yang hadir, alhamdulillah, beserta Bapak Ibu yang alhamdulillah sehat walafiat ya Bu ya. Sehat ya Bu ya. Alhamdulillah, kita semuanya berkumpul di tempat ini dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini dihitung sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah berlimpah ruah ke hadirat habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta
keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, dan seluruh umatnya, termasuk kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah SAW. Bapak Ibu, ya sebagaimana tadi sudah dikemukakan oleh MC bahwa kita akan melanjutkan pengajian kita. Jadi seharusnya saya minggu depan, tapi sekarang, nah tetapi nantinya akan menggantikan posisi saya. Ya nggak apa-apa ya Bu ya, nggak apa-apa kan ya Bu ya? Takutnya apa-apa lagi, nggak apa-apa kan ya Bu ya? Takutnya apa-apa doang ya? Nggak apa-apa kan Bu ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan nggak apa-apa lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai Bu ya? Nggak apa-apa bukan Bu ya? Kemarin kita bahas bahwa rukun sholat itu rukun lagi. Ini kita membicarakan atau ngomongin tentang rukun ya, rukun tetangga, rukun warga, rukun sholat. Rukun sholat ada berapa? Ada 18 ya. Kemarin sudah tuh ya, niat, kemudian takbiratul ihram, kemudian apalagi yang kemarin al-qiyam atau berdiri jika mampu. Baru pembahasannya baru 3 ya, dari 18 diambil 3, jadi nyisa berapa lagi tuh? Ayo lah Bu. 18 yang dibahas baru 3. Nah, yang sekarang kita bahas yang keempat. Warrabi'u, yang keempat ini. Apa yang keempat? Minal arkani samaniyati asyara ruknan, yaitu qiraatul Fatihah, membaca Al-Fatihah ya. Kalau misalnya ada imam atau misalnya itu di dalam tahlilan atau sekumpulan ada yang mengkomando Al-Fatihah, ibu-ibu jangan bilang Al-Fatihah. Bukan, yang maksud Al-Fatihah yang dimaksud adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil, dan seterusnya. Ini mah ada ya, tapi bukan di sini. Al-Fatihah, hifzan, harus dihafalkan itu ya, dihafalkan gitu tuh. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, dihafal gitu kan. Au talqinan ya, atau secara talqin, au nazron, atau lihat apa? Nazron fil mushafi, melihat Quran, nggak apa-apa ya. Au nahwa dzalik, atau semacamnya ya. Walau biwasitati sirajin liman fi zulmatin, atau walaupun misalnya dengan perantara lampu ya, damar. Dulu makan lampunya damar ya. Apa tuh damar itu? Lampu. Tahu nggak lampu damar itu? Ya, lampu minyak yang teplok itu ya. Nah, walau biwasitati sirajin, nggak apa-apa. Meskipun misalnya dengan perantara lampu, manakala kita berada di dalam kegelapan
Ya. Watajibu fi kulli rakaatin, wajib hukumnya Bu membaca Al-Fatihah, wajib. Sawaun as-salatu as-sirriyatu wal jahriyatu, baik itu salat sir ataupun salat jahar. Apa itu salat sir? Salat yang baca Fatihahnya itu pelan-pelan, bahkan nggak kedengeran ya kan sama orang lain, ya kan? Salat apa aja itu yang sir? Nah sekarang ibu tahu kan, ada yang sir, ada yang ser, ada yang sir, ada yang ser, ada yang sir, ada yang ser. Jadi itu salat itu terbagi dua, salat sir dan salat jahar. Salat sir itu yang itu zuhur, asar, ya kan? Gitu doang, ya. Beda dengan maghrib, isya, subuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tuh namanya jahar. Jadi ada salat yang jahar, ada salat yang sir. Nah, baik itu salat yang sir, ya, waktu-waktu salat yang sir atau salat-salat yang jahar, itu wajib baca Fatihah. Wasawaun al-imamu wal ma'mumu, baik dia itu seorang imam kan baca itu Fatihah. Gimana bacanya Bu? Al-Fatihah? Enggak. Alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya. Imam wal makmum juga. Ini jangan apa itu namanya, mentang-mentang imamnya baca Fatihah terus makmumnya apa enggak baca Fatihah, ya enggak begitu ya. Imam baca Fatihah, makmum juga baca Fatihah, itu berjamaah. Wal munfaridu, kemudian munfarid ya, pada saat sholat sendirian. Sholat berjamaah ataupun sholat sendirian tetap Fatihah mah wajib ya, jangan meneng bae Bu ya. Apa dalilnya? Ada tuh di khobarin, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, enggak sah sholatnya liman lam yaqra bi fatihatil kitab, bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Nah, oke, katanya al-masbuku bi jami'iha aw bi ba'diha yatahammaluha anhu imamuhu hullan aw ba'dan. Ada tuh yang masbuk. Nah, sekarang yang masbuk nih Bu. Masbuk, orang yang ketinggalan sholat. Nah, pada saat dia apa itu waladhdallin, ya kan? Imam waladhdallin, imamnya lagi baca waladhdallin, terus makmumnya bilang apa? Amin. Nah dia baru datang lagi ambil wudhu, ya kan? Pas dia Allahu Akbar, imamnya ruku, ya kan? Keburu enggak tuh baca apa itu? Baca Fatihah? Enggak, ya kan? Enggak. Kita mah Allahu Akbar nungging, ya kan ya? Gimana tuh? Itu katanya yatahammaluha anhu imamuhu, ditanggung sama imam. Hebat enggak tuh? Ya, ibu punya utang enggak? Punya utang enggak? Banyak. Yatahammaluha anhu imamuhu, kalau hanya sekedar Fatihah itu ditanggung sama imam gitu ya. Ingetin tuh Fatihah, jadi turutin aja imam ruku kita langsung Allahu Akbar gitu. Terus utangnya gimana? Bukan tanggung jawab imam ibu, enak aja yang ditanggung itu Fatihah doang. Utang-utang mau urusan ibu.
yatahammaluha anhu imamu, itu ditanggung sama imam. Kulan seluruhnya. Weh, hebat kan ya? Au ba'don atau sebagian. Jadi ibu-ibu kalau lagi berjamaah, jangan apa itu namanya? Jangan takut. Di saya belum Fatihah. Itu imam lagi ruku, dia berdiri aja begini. Ngejar ketertinggalan. Deh. Capek Bu? Nah, untungnya kita ngaji kan ya. Jadi tahu nih. Tenang, yatahammaluha anhu imamu, ditanggung sama imam. Kulan baik sebagian, seluruhnya, au ba'don atau sebagian. Baru dia baca Maliki Yaumiddin. Imamnya ruku Maliki Yaumiddin. Ruku nih lagi. Enggak usah, langsung aja ruku. Ibu suka begitu tuh. Saya takut nggak sah kalau nggak baca kalau nggak baca Fatihah. Ya justru salah, ya kan? Hebatnya nih kita kalau punya imam begitu. Makanya jamaah Bu, ya, jamaah. In kana ahlan litahammuli, kalau memang dia itu seorang ahli, ya, si imam itu ahli dalam menanggung Fatihahnya makmum. Syarat Fatihah itu ada berapa Bu? Ada 11. Ayusma'a nafsuhu, terdengar oleh dirinya. Yang penting kedengaran sama diri sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ini mah ibu-ibu pengen itu tuh, pengen kedengaran paseh langsung gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Gak usah. Yang penting kedengaran diri sendiri, ya. Ayusma'a nafsuhu, kedengaran sama diri sendiri. In kana sahihas sam'i, ya, kalau memang pendengarannya itu sehat, gitu ya. Misalnya ini ukurannya adalah ukuran orang yang sehat pendengarannya. Wa ayyurattibal qira'ata, kemudian apa? Tertib bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan loncat-loncat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Udah gitu apa tuh? Ar-Rahmanir-Rahim. Tolol. Itu namanya nggak berurutan. Harus alhamdulillah dulu, kemudian Ar-Rahmanir-Rahim, kemudian Maliki yaumiddin. Jangan diacak-acak. Kemudian apa syaratnya? Wa ayyuwaliyaha, continue, berkesinambungan. Jangan apa tuh? Jangan lama berhenti, ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Diam dia. Ya kan? Ada kopi, minum kopi. Ayu waliyaha, dia harus apa? Continue, berkesinambungan. Enggak boleh apa itu berhenti. Ya boleh berhenti. Maksudnya harus apa itu? Konsisten gitu. Ya. Wa ayu wara'iya hurufaha, kemudian menjaga hurufnya. Hurufnya dijaga, Bu. Wa tasdidatihal arba'a asyrah, dan tasdidnya itu ada berapa coba Bu tasdidnya? Bismillahi itu udah satu tuh tasdidnya. Ar-Rahmanir-Rahimi udah berapa tuh? Ada berapa coba? Hitung semuanya sampai walau. Itu kan ada tasdidnya Bu. Walau berapa coba? Ada 14. Saya mah tahu Bu, orang baca. Ada 14 tasdidnya Bu. Ya, ada 14. Nah, itu dijaga tasdidnya Bu.
Ar-Rahmanir Rahim. Jangan Ar-Rahman. Salah, harus ada tasdidnya. Gitu. Harus ada tasdidnya. Ar-Rahman. Jangan Ar-Rahman. Ar-Rahim, bukan Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahim itu nggak ada tasdid, nggak ada tekanan, Bu. Ya, jadi dijaga tuh 14 tasdid itu. Kemudian apa? Wa alla yulhina lahnan bi ghairil makna. Jangan apa itu mencadelkan atau melagu-lagukan yugoyirul makna yang bisa mengakibatkan apa? Merubah makna. Jangan tuh, jangan sampai begitu tuh. Ini anak muda nih biasanya nih sekarang nih, lagu aja dipentingin, makhrajnya kacau, kemudian tajwidnya kacau, fasohahnya nggak ada, kering baca Quran kayak gitu itu ya. Meskipun dia membaca itu dengan lagu, tapi merubah makna, itu ya khawatir kita termasuk orang yang dilaknat ya. Sebab kam qari'in yaqra'ul Qur'ana wal Qur'anu yal'anu. Berapa banyak seorang qari yang membaca Al-Qur'an wal Qur'anu yal'anu, Qur'an sendiri melaknatnya. Ya. Jadi penting ini harus menjaga apa itu namanya? Menjaga huruf, menjaga tasydid, kemudian jangan lebay dalam melagu-lagukan ya Al-Qur'an. Kemudian apa lagi? Yang berapa nih ya? Wa alla yaqra'a bi qira'atin syadzatin mughayyiratin lil ma'na. Jangan membaca suatu qiraat yang jarang terdengar, yang mengakibatkan berubah maknanya. Qiraat yang syadzah. Kadang gini, zirotol lazi zirotol, ya seharusnya sirotol, ini zirotol. Ada Bu, ada ya. Iyyaka na'budu ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in menjadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian apa lagi? Maliki yaumiddin menjadi maliki yaumiddin misalnya ya. Kita apa itu? Diperintahkan untuk membaca Al-Fatihah. Fatihah itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dimain-mainkan. Wa alla yubdila lafzan bilafzin akhar. Jangan menukar satu lafal dengan lafal yang lain. Takut ada ini mah ibu suka begitu enggak? Enggak, alhamdulillah. Wa ayyaqra'a kulla ayatiha. Baca semuanya lengkap dengan bismillah. Ibu-ibu baca alhamdulillah, baca bismillahnya enggak? Baca. Ya, baca. Jangan alhamdulillahirabbil alamin doang, tapi baca juga bismillahnya. Kenapa? Karena itu bagian, nanti akan dibahas. Wa ayyaqra'aha bil arabiyati, hendaknya itu dibaca dengan bahasa Arab Bu, bahasa aslinya. Wala yatarajjama anha, dan jangan apa? Jangan diterjemahkan. Allah Maha Besar. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya, Dia Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, yang merajai hari pembalasan. Gitu, ya kan? Terus kata makmum, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wah, kacau ini ya. Jangan diterjemahkan. Kenapa? Nih, lifawatil i'jazi fiha. Ingetin, lifawatil i'jazi fiha. Nanti hilang mukjizatnya. Kenapa?
Aslinya itu alhamdulillahirabbil alamin, diganti dengan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang, ya kan? Hilang i'jaznya, kemu'jizatannya. Ya. Nanti kita baca, apa itu namanya? Nanti kita akan nih, insya Allah nih akan keluar mukjizatnya pada hari ini, ya. Di antara karomah-karomah daripada Al-Fatihah nanti akan turun nih pada hari ini, insya Allah. Wa misluha badaluha in kana Qur'ana. Wa misluha, sama seperti Al-Fatihah juga badalnya, ya. Nanti in kana Qur'anan, kalau dia badalnya atau penggantinya tersebut adalah Al-Qur'an. Bi khilafi malau kana dzikran aw du'aan fayatarjamu anhu. Beda kalau zikir atau doa. Jadi begini, Bu. Sekarang misalnya bukan Al-Fatihah, tapi penggantinya Quran juga. Misalnya 7 ayat, sama penggantinya juga 7 ayat. Kemudian ada 156 huruf, penggantinya juga sama 156 huruf. Ya. Gimana tuh? Nggak apa-apa itu mah. Ya. Bi khilafi ma law kana dzikran aw du'aan. Berbeda seandainya itu dia zikir atau doa. Emang bisa? Zikir dan doa menggantikan Al-Fatihah. Emang bisa? Bisa. Di sini dikatakan kalau ceritanya nih ibu nggak bisa baca Fatihah, Bu, Fatihah. Misalnya nggak bisa ngucapin Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, nggak hafal, Bu. Gimana tuh? Tenang, Bu, ya. Yang nggak bisa baca Fatihah nih, di sini mah bisa semua, insya Allah. Ini nih pemirsa RCTI ya di rumah, ya. Seandainya nih pemirsa RCTI di rumah, seandainya apa itu nggak bisa baca Fatihah, bisa dengan doa, bisa dengan zikir, bisa. Fayatarjamu anhu indal ajzi anil arabiyati, boleh diterjemahkan ya ke dalam bahasa Indonesia juga, ya. Indal ajzi anil arabiyati, kalau nggak mampu ngomong bahasa Arab. Lanjut ya, Bu, ya. Faidatun, ada satu faidah nih, Bu. Ada satu faidah. Fi qiraatil Fatihatil Kitabi, ini adalah faidah atau manfaat membaca Al-Fatihah. Dengerin, Bu. Takutnya ibu sekarang lagi pusing, ya kan? Mikirin tuh listrik, not. Ya kan? Ke dapur nggak ada minyak misalnya. Nah ini nih, ma quri'at Fatihatul Kitabi, tiadalah Al-Fatihah itu dibaca ala waj'in, kepada kepala yang lagi pening, ya. Arba'ina marrotan, 40 kali Fatihah. Illa zahaba, melainkan hilang langsung. Tuh. Ya, ini faedahnya. Tiadalah Al-Fatihah itu dibaca kepada seseorang yang lagi sakit kepala, lagi pening, lagi pusing, arba'ina marratan, 40 kali. Gimana sih, Bu? Ibu percaya enggak? Ya percayalah. Orang 1 kali aja manfaatnya banyak, apalagi ini 40 kali, Bu. Masa enggak percaya?
Kalau ibu nggak percaya, nggak yakin, ya nggak yakin nih, yang nggak bakal manjur bu. Kata Allah apa? Melalui hadis qudsi nih. Ana 'inda dhanni 'abdi bi. Saya atau aku, kata Allah, itu tergantung prasangka hambaku kepadaku. Gimana prasangkanya? Gimana asumsinya? Kalau prasangkanya adalah aku tidak akan mengabulkan doanya, tidak akan aku kabulkan. Tapi kalau dia punya keyakinan, punya prasangka, aku akan kabulkan doanya, ya kan? Maka akan aku kabulkan dia. Gitu bu. Jadi nih kalau kita mau doa harus yakin dulu. Yakin. Yakin. Iya bu ya. Oke. Walaha nahu salasina isman. Al-Fatihah itu punya 30 nama. Ibu tahu nggak 30 nama tersebut? Ya. Apa saja itu namanya? Al-Fatihah. Udah umum itu semua orang tahu. Kemudian Syafiah. Disebut Syafiah kenapa? Karena dia menyembuhkan. Makanya disebut Syafiah. Ibu-ibu nih kalau punya anak ya kan kasih nama anaknya Syafiah. Ya kan? Sang penyembuh. Keren tuh. Syafiah, Syafiah. Kan panggilannya enak tuh. Ya kan? Bisa Pia, bisa Syafi, ya kan? Kemudian apa? Kemudian Kapiah. Ya, dia disebut Kapiah. Ya, banyaklah pokoknya mah. Di sini enggak dibilangin semuanya, Bu. Ya kan? Wa kasratul asma'i tadullu ala syarafil musamma ghaliban. Biasanya ya yang punya banyak nama biasanya menunjukkan dia itu punya kemuliaan. Makin banyak namanya, semakin mulia dia. Betul nggak Bu? Gitu. Wa asma'us suwar tauqifi. Nama-nama surat ini sudah dari sononya Bu, ya. Al-Baqarah, Al-Fatihah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, ya kan? Itu tauqifi sudah dari sononya. Jangan sampai kita ngarang-ngarang. Ya kan? Baca surat pembukanya. Iya, surat pembuka. Al-Fatihah itu artinya Bu pembuka. Tapi jangan sampai itu karena itu maknanya adalah pembuka, kita kasih nama dia itu surat pembuka. Al-Baqarah artinya apa? Sapi betina. Coba Qur'annya buka tuh. Surat apa? Surat sapi betina. Tolol. Enggak boleh Bu. Ya. Surat apa tadi? Surat Al-Baqarah. Jangan surat apa? Tauqifi udah dari sononya begitu, jangan ngarang-ngarang, ya. Wa isbatu asma'iha fil mushafi min bid'il hujjaj. Menyematkan nama-nama, ya, nama-nama fil mushaf di dalam Al-Quran. Ini min bid'il hujjaj. Ini bid'ahnya orang-orang yang suka haji tuh. Para haji sering tuh menyematkan nama-nama. Di mana aja? Di Quran. Berkunjung tuh kemana ke gua. Oh, ditulis tuh nama dia. Ya kan? Ini yang anak mudanya begitu juga. Nama dia sama calonnya kemudian digambar gitu, Lope, ya kan? Ditulis ya I Lope You. Ditulis di Gua Hiro tuh, I love you, you love me, you and me lap-lapan.
Keterlaluan ibu-ibu. Ngaku Bu, ngaku. Dulu. Ya sekarang mah enggak ibu-ibu ya. Kalau sekarang masih I love you. Keterlaluan ya. Ya. Dulu maksudnya Bu. Ya, ini min bid'ahil hujjaj, bid'ahnya orang-orang yang sedang naik haji nih. Ya, menyematkan nama-nama Al-Qur'an fil mushaf, menyematkan nama-nama dirinya bahkan ke dalam mushaf biar apa? Biar barokah katanya. Ya. Apalagi? Nah, ini nih, ada sedikit kesalahpahaman ibu-ibu sekalian. Wa ma yaf'aluhun nasu min qiraatil Fatihati iza aqadu majlisan au faraquhu ghairu sunnatin. Apabila kita menggelar pertemuan, apa yang kita baca coba? Fatihah. Kalau apa? Kalau kita mau apa? Mau pulang, mau perpisahan? Fatihah juga kan yang dibaca. Nah, katanya ini ghairu sunnatin, tidak disunahkan. Bukan sunnah. Sunnahnya itu apa? Sunnahnya adalah qiraatu suratil asr, membaca surah wal asri. Ya, membaca surah wal asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Nah, ini katanya apa? Disunahkan kalau kita mau menggelar pertemuan, perpisahan, apa itu bubar majelis, yang kita disunahkan untuk membaca surah Al-Asr. Nggak apa-apa Bu, kalau sekarang tahunya nih, amalkan sekarang gitu. Ilmu mah harus begitu, harus diamalkan. Kenapa harus surah Al-Asri? Ya, Al-Asr. Kenapa? Lima fiha minat tausiyati bisabri wa bil haqqi wa ghairi dzalika. Sebab di situ ada tausiah, ada wasiat. Ya kan? Wasiat apa? Wasiat bisabri. Wasiat untuk sabar, wa tawasaw bil haqqi, dan ada wasiat dalam kebenaran. Ya kan? Wa ghairi dzalika, dan lain-lain, banyak. Jadi kita dianjurkan untuk membaca wal asri, bukan al-Fatihah. Ya, ini sudah selesai belum ini waktunya? Oh, masih lama? Benar? 3 jam lagi? Astagfirullahaladzim, keterlaluan. Udah ibu-ibunya di sini aja, saya pulang.